Teman-teman sudah tahu belum bahwa kalau teman-teman galbait dipinjol, itu teman-teman katanya emailnya bisa diblokir. Oke, video ini kita akan membahas tentang pinjol memblokir email nasabah. Dan ini infonya terupdate untuk tahun 2024. Dan juga nanti di akhir video, gue juga akan memberikan tutorialnya bagaimana cara memblokir email orang lain. Dan teman-teman juga yang memiliki galbait pinjol legal atau ilegal, terus biasanya mengatakan email kalian diblokir, teman-teman harus waspada dan hati-hati. Dan juga teman-teman jangan takut dulu, karena kita akan berikan solusinya, tipsnya, triknya, berbagai informasi dalam dunia pinjol yang membahas email. Nah, teman-teman cocok sekali yang sudah mampir di channel ini, yang sedang mencari informasi tentang email pinjol dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita sampaikan dalam video ini. Teman-teman stay dengarkan video ini baik-baik, karena akan kita beberkan tentang pemblokiran email nasabah yang gagal bayar pinjol. Namun sebelum gua akan melanjutkan ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa klik tanda loncengnya agar gua mengupload video terbaru teman-teman tidak lagi ketinggalan. Dan juga teman-teman harus subscribe bro, agar teman-teman berlangganan di YouTube tools pinjol ini teman-teman secara gratis. Oke, gak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Video ini akan membahas pinjol akan memblokir email nasabah yang sudah gagal bayar. Dan video ini terupdate untuk tahun 2024 agar teman-teman mengerti perkembangan cara penagihan dan juga info-info pinjol lainnya. Dan juga nanti di akhir video gue juga akan memberikan tutorialnya bagaimana cara memblokir email orang lain. Dan juga teman-teman di sini lebih lengkap lagi tentang email ya. Jadi teman-teman agak memahami, stay, pahami, tolong perhatikan karena ini agak sedikit mumet kalau kita mencernanya tentang email ini. Karena ini pembahasannya agak sedikit teknologi-teknologi gitu-gitu ya bro. Jadi teman-teman yang awam-awam, tolong dengarkan, perhatikan ini baik-baik karena kita akan menjelaskan secara beruntun ya bro. Nah, jadi di dalam grup Telegram gue ataupun di grup WA gue ini banyak sekali member-member gue ini selalu dapatkan penagihan yang sifatnya ini menyeramkan. Biasanya akan melakukan pemblokiran email nasabah. Ini banyak sekali yang kita dapatkan informasi-informasinya di dalam grup Telegram kami ataupun di dalam grup WA kami. Ya mungkin tentu orang-orang yang awam pun juga merasa takut dan bingung juga. Pinjol kok bisa tahu email gua bang? Kok pinjol bisa blokir email gua bang? Nah ini kita akan bahas juga. Yang poin yang pertamanya adalah kenapa pihak pinjol bisa mengetahui email Anda. Yang kedua adalah kenapa pinjol itu bisa mengetahui merek handphone kita bang. Yang ketiga ini, apakah pinjol ini bisa memblokir email kita. Dan yang keempat ini adalah bagaimana cara memblokir email. Nah ini yang akan kita bahas juga. Nah poin yang pertamanya adalah kenapa pihak pinjol bisa mengetahui email kita. Jelas dia bisa mengetahui. Karena pada saat kita melakukan penginstalan, maka perizinannya di aplikasi itu akan meminta email kalian saat Anda menginstal bro. Jadi nggak usah kaget lagi kenapa dia bisa mengetahui email kalian. Yang kedua adalah masalah merek handphone. Jadi kalau untuk merek handphone sama halnya ketika Anda menginstal, maka semua data-data identitas di dalam handphone Anda itu bakalan bisa diketahui oleh pihak pinjol karena Anda sudah mempersetujuinya saat Anda melakukan penginstalan. Dan dimana tentang email ini gue juga sudah pernah buatkan demonstrasinya itu dalam grup WA. Dan gue melakukannya itu menggunakan tools yang ada di Telegram ya bro. Jadi gue punya bot Telegram untuk melakukan pelacakan melalui email dan juga mengidentifikasi handphone nasabah melalui email. Dan itu kita pernah buatkan demonstrasinya, tapi kita mungkin gua akan buatkan sampelnya seperti itu ya bro, sampel-sampelnya. Dan juga masalah email. Nah kalau email ini adalah sebuah identitas, gambarnya seperti itu bro, identitas perangkat handphone Anda. Jadi setiap handphone itu ada identitasnya.
Dan di mana identitas ini adalah email, dan email ini adalah sebuah pengkodean ataupun nomor-nomor ya secara acak ya, secara random gitu. Dan di mana kalau untuk email ini tidak terlalu berpengaruh bagi nasabah yang galbay pinjol. Iya bro gitu. Nah selanjutnya, apakah email itu bisa dilacak? Nah, gue juga pernah menemukan sebuah alat yang bisa melacak email. Tapi kalau untuk akurasinya, gue juga belum bisa pastikan untuk akurasinya. Tapi kalau email ini ketika kalian bocor emailnya kepada orang lain, dan di mana orang tersebut bisa mengerti tentang email, maka secara otomatis orang tersebut akan mengetahui merek handphone Anda dari hasil bocornya email. Apakah itu berpengaruh besar bang? Tentu jawabannya tidak bro. Ya, jadi kalau teman-teman galbay dipinjol, lalu si desanya mengetahui email Anda, tidak berpengaruh. Ya, yang selanjutnya masalah pemblokiran. Ya, apakah pihak pinjol ini bisa melakukan pemblokiran email Anda? Jawabannya secara singkat adalah tidak bisa bro, tidak bisa. Jadi kalau teman-teman punya galbay dipinjol, lalu pihak pinjol ini katanya mau blokir email Anda, jelas itu hanya gertakan saja atau bohong-bohongan saja, karena tidak bisa dilakukan pemblokiran. Nah di sini di akhir video ini teman-teman tolong dengarkan, ada cara bagaimana untuk memblokir email seseorang. Ini teman-teman dengarkan poin-poinnya dan cara-caranya untuk memblokir email. Yang pertama, di sini gue sudah rangkum ya bro. Yang pertama ini adalah kalau teman-teman mau blokir email, ini poin yang pertamanya adalah langkah-langkahnya. 1, laporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan Anda kehilangan handphone. Jadi teman-teman lapor ke kantor polisi, yaitu minta pemblokiran email dan Anda minta surat pelaporannya. Setelah Anda sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, tentu nanti teman-teman dapat surat kehilangan handphone. Nah, poin yang keduanya adalah teman-teman setelah mendapatkan surat pelaporannya yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian, maka surat ini akan kalian serahkan kepada operator seluler. Nah, jadi surat laporan ini kalian serahkan kepada operator seluler dan serahkan juga ke Menperin. Nah, jadi teman-teman langsung bisa laporkan juga ke Menperin untuk melakukan pemblokiran email dengan alasan teman-teman itu HP-nya hilang. Kalau teman-teman HP-nya hilang lalu minta diblokir, tentu HP-nya tidak bisa digunakan. HP bisa digunakan ketika email sudah diblokir, HP masih bisa digunakan, tapi untuk aktivitas internet ataupun telepon ini tidak bisa digunakan karena jaringannya akan mati dan tidak ada jaringannya. Ketika email itu diblokir, sekali lagi, ketika email kena keblokir, maka sinyal internet ataupun sinyal seluler itu mati ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk seluler, telepon, dan juga untuk internet. Tapi kalau untuk pakai WiFi masih bisa bro. Dan itu tata caranya seperti itu. Tapi kalau untuk rangkuman lebih jelasnya, di sini akan gue sertakan ya bro, teman-teman. Ya, bisa kalian baca dan kalian bisa screenshot. Jadi pada intinya, kalau teman-teman melakukan pemblokiran email, ini bisa dilakukan ketika kalian merasa kehilangan handphone. Jadi kalau teman-teman HP-nya hilang, handphonenya hilang, teman-teman bisa melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian. Habis itu minta pemblokiran email, gitu ya bro, selesai. Ya begitu ya bro. Nah jadi bagi teman-teman yang sudah galbay pinjol, legal atau ilegal, terus katanya biasanya akan melakukan pemblokiran email dan lain sebagainya, itu bohong. Itu hoax sifatnya, hanya untuk menakuti nasabah yang galbay pinjol, ya. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa email ini adalah sebuah identitas, ya, identitas dari sebuah perangkat handphone Anda. Sama halnya kalau kalian sebagai manusia pasti tentu punya identitasnya. Apa? Kalau di Indonesia ini namanya KTP, kartu tanda penduduk. Kalau di handphone itu namanya email, ya. Dan juga teman-teman kalau misalkan kurang puas dengan informasi yang gue sampaikan ini, bisa kalian cek saja di Google
Ya bisa kalian cek aja di Google apa itu email, fungsinya apa, apakah bisa dilacak, apakah bisa diginin, teman-teman searching saja. Dan juga teman-teman, bagaimana cara menghapus sadapan email? Nah, ini teman-teman juga yang harus tahu. Nah, kalau untuk menghapus sadapan email, ini banyak sekali informasi-informasi dari klien gue menemukannya. Dia pernah curhat, bang, gue sudah lakukan dial kontak, yaitu bintang pagar 06 pagar, kayak gitu kan. Itu sebenarnya untuk dial kontak, bukan untuk mencabut sadapan email. Ya bro, bukan. Itu hanya untuk menghapus penerusan panggilan atau bisa mengecek status penerusan panggilan. Jadi kalau teman-teman ini selulernya merasa diteruskan panggilannya kepada orang lain, ini bisa dihapus bro. Dan cara-cara yang tadi gue sudah sampaikan, seperti mengetik dial kontak, seperti bintang 21 bintang sekian-sekian pagar gitu kan, itu bukan untuk mencabut sadapan pinjol, bukan untuk mencabut sadapan email, bukan. Tapi itu hanya untuk menghapus penerusan panggilan dan juga untuk melakukan pengecekan penerusan panggilan bro. Bukan untuk menghapus sadapan email, bukan ya bro. Nah kebanyakan di luar sana mengatakan seperti itu, menghapus sadapan email begitu-begitu, bukan. Itu hanya untuk mengecek apakah telepon Anda diteruskan kepada nomor lain atau bukan. Ya, atau bisa juga mengecek status kalian teleponnya, apakah panggilannya diteruskan atau tidak. Nah, kalau untuk menghentikan atau memutus sadapan pinjol, sangatlah gampang. Yang pertama teman-teman menguninstall aplikasinya. Selesai. Yang kedua adalah teman-teman bisa gunakan mengaktifkan Play Protect yang ada di dalam Google Play Store. Kalau Anda menggunakan HP Android. Tapi kalau untuk di iPhone, insya Allah untuk iPhone, untuk keamanannya sangatlah ketat dan kuat sekali dan mungkin tidak bisa diragukan lagi ya bro untuk safety ataupun keamanannya. Dan juga teman-teman di sini jangan takut dengan teror pinjol ataupun percakapan-percakapan DC yang sifatnya menakut-nakuti kalian, yang mungkin Anda orang awam gak ngerti, lebih baik diabaikan. Semua chat DC yang masuk ke WA Anda itu sifatnya hanya untuk menakut-nakuti kalian atau hanya untuk menggertak kalian saja. Ketika Anda takut, ketika Anda kena digertak sama DC, tentu Anda akan melakukan pembayaran dengan cara paksa. Ya itulah bro, kejahatan pinjol dengan cara kita ini dari domba, sesama saudara sendiri, dari domba. Makanya pinjol ini banyak kejahatannya, maka teman-teman harus galbaikan. Anda sudah galbay sama saja sudah memerangi pinjol. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.